Hari ini kita apa yang aku bawakan bukan sebuah opini, bukan sebuah asumsi, tapi bisa dibilang menjadi sebuah referensi untuk kita memahami atau mengenal apa yang terjadi dengan produksinya Chainsaw Man belakangan ini. Kita udah lihat trailernya kemarin, kita udah lihat sendiri emang bagus gitu kan. Nah, di balik produksinya yang dianggap bagus ini ada sebuah minus katanya bagi beberapa fansnya atau orang-orang yang ngelihat trailernya atau mungkin yang tahu informasi ini. Mereka bilang kalau ada minus di voice actor atau di seiyu gitu ya bahasanya. Yang mana katanya dengan produksi yang cukup bagus ini gitu, Mappa itu kehabisan uang sehingga nggak bisa nge-hire voice actor atau seiyu ternama, seperti itu konsepnya. Kurang lebih itulah. Kita mulai dari hal yang paling simpel. Pertama, berapa produksi untuk animasi aja nih? Untuk animasi aja. Karena memang aku itu mencoba untuk ngasih gambaran ke orang-orang. Jadi aku juga nggak bisa sekedar anu aja. Jadi aku juga ikut ngitung gitu bahasanya. Walaupun ini bukan gambaran bukan kisaran asli, tapi ini sering yang dipakai sama beberapa orang-orang untuk mengkalkulasi anggaran umum gitu. Itu per menitnya. Ini ambil kasaran umumnya ya. Kasaran umumnya itu di Jepang kurang lebih 300.000 yen per menit. Kalau 300.000 yen per menit itu di Indonesia atau dirupiahkan sekitar 32 juta. Karena kita tahu animasi atau anime itu diproduksi dengan sekitar 20 menitan lah ya bahasanya. Kita ambil kotor-kotornya aja lah, hitung-hitungan kotornya 20 menitan. 20 menit ini dibagi per menitnya tadi, per 1 menitnya. Yang otomatis 300.000 yen ini tadi atau 32 juta rupiah ini tadi dikalikan 20 kan. Kita ketemu hasil bulatannya kurang lebih 6 juta yen. Atau kalau dirupiahin di Indonesia itu sekitar 600 juta rupiah. Itu harga per episode. Tapi ini data yang dipakai ini untuk penghitungan ini bukan data konkret. Karena kembali lagi produksi per menitnya itu nggak bisa dihitung sama setiap animasinya. Karena kenapa? Ini bakal berbeda ketika kamu menemukan anime slice of life atau kamu menemukan animasi action. Itu produksinya nggak bisa disamakan karena action otomatis dalam beberapa scene atau beberapa cutscene pasti mereka banyak adegan fighting. Nah, adegan fighting ini tadi tentu aja menguras atau membutuhkan biaya lebih besar lagi ya kan. Dengan harga tadi sekitar 6 juta yen atau sekitar 600 juta gitu ya. Ini anggaran umum kasar kotor. Itu kita menemukannya kan pasti satu season itu kan 1 core, 2 core gitu kan. Satu seasonnya 12 episode. Otomatis 6 juta ini tadi dikalikan 12 episode ya kan. Kita ambil 1 core aja lah, 12 episode atau 13 episode gitu. Yang kalau ditotalin berarti semuanya ini tinggal dikali aja gitu. Sekitar 72 juta yen. 72 juta yen per season atau sekitar 7,9 miliar rupiah. Chainsaw Man sendiri ini aku bakal ngitungnya itu ngambil harga kasarannya Jujutsu Kaisen yang per episodenya itu sekitar 150.000 US dollar. Dan kalau misalnya kita kalikan kayak kemarin itu Jujutsu Kaisen 13 episode itu ketemunya sekitar 2 juta US dollar atau sekitar 270 juta yen. Kita nggak tahu juga ya Chainsaw Man bakal sesulit apa pembuatannya, tapi kalau maupun mahal sekalipun per season ini Chainsaw Man kurang lebih paling budgetnya ya 300 juta yen. Itu per produksi animasinya aja, maksudnya belum untuk lain-lainnya ya. Itu uang besar nggak? Besar, sangat besar. Apakah Mappa nggak punya uang sekitar 300 juta yen untuk produksi Chainsaw Man ini? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab tentunya kalau kita tahu siapa komite produksi dalam produksi Chainsaw Man ini. Nah, produksi Chainsaw Man ini tuh nggak bisa disamakan dengan beberapa
komite produksi sebelumnya kayak Kimetsu no Yaiba kurang lebih itu ada 10 perusahaan dan segala macam. Dalam beberapa informasinya Chainsaw Man itu komite produksinya cuma 2. Komite produksinya itu cuma 2, yaitu MAPPA, perusahaan MAPPA sama Shueisha. Kita bakal coba lihat berapa penghasilan Shueisha per tahunnya menurut data-data yang udah aku kumpulin. Apakah penghasilannya Shueisha itu nggak bisa menutupi kekurangan biaya dari produksi Chainsaw Man, ya kan? Apakah nih perusahaan miskin banget sih sampai nggak sanggup gitu ya? Apakah ini perusahaan miskin nih Shueisha ini? Penjualannya itu untuk majalah aja Shueisha itu 81,71 miliar yen. Itu majalah aja loh ya. Belum lagi komik atau manga itu menyumbang sekitar 61 atau 61,713. Nggak tahu ya, pokoknya ngitungnya gitu. 61 lah ya, 713 miliar yen. Belum lagi ini tuh didorong dengan kepopularitasannya Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia dari tahun ke tahun. Dari total tadi yang aku sebutin 81 miliar yen, terus 19 miliar yen untuk majalah reguler, terus majalah komiknya. Belum komiknya, penjualan komiknya 61 miliar yen. Dalam sini tuh disebutkan kalau peningkatan penjualannya Shueisha itu melebihi 200 miliar yen. Perusahaan sebesar ini kira-kira masuk akal nggak yang disebut sebagai perusahaan yang nggak sanggup untuk ngebiayain produksi Chainsaw Man? Ada sebuah plus minus dari komite produksi. Komite produksi tentu penghasilannya bakal terbagi-bagi. Kimetsu no Yaiba itu terbagi ke 10 perusahaan. Untuk buat kalian yang nggak tahu, penghasilannya, keuntungannya maksudku, itu dibagi 10 perusahaan. Mungkin Shueisha ini sekali lagi ya, dengan caranya dia mengambil langkah untuk sendirian aja. Mungkin Shueisha ini udah tahu kalau Chainsaw Man ini bakal nanti kemungkinan besar bakal rame, dan dia bisa mengambil keuntungan itu secara satu perusahaan aja, perusahaannya dia gitu. Apakah MAPPA dan Shueisha nggak sanggup nyewa voice aktor besar? Sekarang kita masuk ke masalah berapa biaya voice actor. Semahal apa Seiyu sampai akhirnya menghancurkan biaya produksi anime gitu kan, sampai kok turun gitu katanya. Di Jepang sendiri itu agak sedikit berbeda. Nggak tahu untuk beberapa negara lainnya, pengisi suara atau voice actor atau seiyu atau terserah apapun. Kalau di Jepang sendiri itu mereka dihitung berdasarkan peringkat. Jadi kalau misalnya kamu jadi seiyu di sana, kamu itu ada peringkat-peringkatnya. Nah, peringkat ini sendiri itu dihitung dari A sampai F. Karena seiyu itu lumayan komunitasnya besar, masuk ke dunia pekerjaan seiyu juga luas, banyak saingannya. Makanya yang dulu itu ranknya seiyu itu cuma A sampai F, sekarang itu ada A2, kalau nggak salah A2, A3 sampai akhirnya no rank. Itu peringkat A di dunia seiyu atau di dunia voice actor dibayar sekitar 45.000 yen untuk satu episode yang berdurasi sekitar 30 menit, atau satu episode pada animasi TV pada umumnya lah, sekitar 443 US dollar. Kalau dihitung pakai mata uang dolar ya, itu sama sekitar 6 juta rupiah per episode. Itu ibaratnya kalau di Indonesia 2 kali gaji UMR Sidoarjo, Pak. Tapi ini kalau menurut ini nggak pakai anu lagi ya, nggak pakai asumsi lagi, karena ini menurut Seiyu Kaneda Tomoko. Kalian bisa cari aja dia, kalau nggak salah itu ngisi voice actornya apa dulu itu, Pikachu, Pokemon, nggak tahu aku. Kaneda Tomoko dia ini rank A, peringkat A. Dia ini tuh dibayar sekitar 30.000 yen per episode, atau sekitar 295 US dollar, atau sekitar kalau dirupiahin ya di bawahnya lagi sekitar 4 juta. Bahkan untuk mereka yang baru memulai di dunia seiyu, atau bisa dibilang katanya mereka ini ya itu pangkat junior gitu, itu sekitar berdurasi, untuk satu episode berdurasi 30 menitan untuk anime, mereka itu dibayar sekitar 15.000 yen. Jadi kalau kalian bilang biaya seiyu itu mahal,
Itu sekali lagi, aku bukan mau banding-bandingin atau apa nih. Tapi memang secara fakta pembiayaan bayaran Seiyu itu nggak sebesar yang diperkirakan dalam produksi animasi. Ada kemudian pertanyaan yang ngomong, apakah kalau misalnya Seiyu memerankan karakter utama itu bayarannya lebih besar? Jawabannya enggak. Karena seperti apapun peranmu nanti di sana, kamu tetap dibayar berdasarkan rank di dunia Seiyumu tadi. Nah, dunia Seiyu ini tadi, bagaimana mereka mendatangkan Seiyu? Ini Mappa, ini Shueisha. Mereka deal untuk produksi Chainsaw Man. Oke. Mereka ini tentu aja bakal meng-hire produser sebagai pengawasan project ini tadi. Produser ini tadi turun untuk masuk ke dunia industri ini tadi, produksi tadi. Jadi orang Shueisha ini nggak perlu turun sampai produser. Produser inilah orang-orang yang mencarikan siapa direktur atau sutradara yang bakal ikut andil dalam produksi Chainsaw Man. Produser tadi ini mencari sutradara. Kalau kemarin kita udah ketemu kan, kalau nggak salah Chainsaw Man itu Ryu Nakama. Sutradara inilah yang akan menyeleksi atau dia yang memilih siapa Seiyu yang akan turun di produksi Chainsaw Man. Mappa itu mencoba menghubungi beberapa perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor Seiyu yang ada di Jepang. Jadi di Seiyu di Jepang yang udah punya title rank ini tadi, mereka itu kerja berdasarkan seperti agensi. Kalau kamu tahu VTuber, kamu tahu agensi. Sama, Seiyu di Jepang itu punya agensi. Mereka punya kantor, punya perusahaan yang menaungi mereka, yang bakal menjadi perusahaan-perusahaan untuk menawarkan kamu kerja di mana, dapat project apa dan segala macam. Seiyu Chainsaw Man, Toya sama Seiyu Makima, si siapa namanya Tomori, itu milik Sony, itu punyanya Sony Industry. Sedangkan si Seiyunya Aki Hayakawa itu punyanya Aoni Production. Jadi mereka itu dinaungi sama perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor di bidang pengisi suara. Sutradara ini tadi, Ryu Nakama, ngubungin semua seiyu yang ada di semua perusahaan di Jepang. Jadi semuanya dipanggil satu-satu, dan semua orang yang diperkirakan punya karakter khusus mereka bakal memerankan. Nah, jadi pertarungan seiyu itu bukan hanya di agensinya aja, tapi di dalam kantor agensinya mereka sendiri. Jadi mereka itu harus ada ketentuan-ketentuannya dulu untuk dipanggil, dan itu juga melalui filter perusahaan Jepang. Wah, ini cocok karakternya, pakai gitu. Bukan, itu open BO kalau gitu bang. Coba kamu cek Twitternya Ryu Nakama. Dia ngomong di Twitternya, saya serius dengan PV-nya, pokoknya saya terus akan melakukan yang terbaik hingga Oktober. Dan pemerannya juga merupakan 4 orang ini tadi, itu mutlak saya pilih dengan percaya diri. Bukan karena biaya seiyu itu juga. Sebesar apapun biaya mereka nggak bakal ngalahkan biaya produksinya. Kalau kamu pernah riset tentang seiyu, mereka bilang nggak mahal memang. Apa yang diomongin sama iVirus ketika dia terpilih menjadi peran power. Jadi orang-orang kayak Tomori sama Toya ini, kita sudah di industri seperti itu 5 tahun, dan kita seumuran. Coba deh, maksudku orang yang mau marah-marah dan segala macam silahkan. Tapi sebelum itu jangan terlalu over juga untuk menyalahkan ini dan segala macam. Terus suuzon lagi bilangnya perusahaannya nggak punya uang. Makanya aku datang di sini bukan untuk berdebat dengan kalian, tidak. Aku menjelaskan. Aku mencoba menjelaskan karena perdebatan itu sia-sia. Lebih baik dijelaskan deh.